wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran matematika pada pagi hari ini. Pagi ini kita akan belajar tentang materi bilangan berpangkat bulat positif. Bentuk umumnya A pangkat B, di mana A dan B bilangan bulat. Perhatikan penulisannya, A lebih besar dari B. A disebut bilangan basis atau pokok, B disebut eksponen atau pangkat. Contoh, 2 pangkat 3, itu artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 1000 itu artinya 10 kali 10 kali 10, atau disebut bilangan pangkatnya 10 pangkat 3. Membandingkan bilangan berpangkat. Contoh, 3 pangkat 4 dibanding 4 pangkat 3. 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 81. 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 kali 4. Menghasilkan 64. Kita lihat 81 lebih besar dari 64. Maka 3 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 3. Contoh 2. 4 pangkat 5 dibanding 5 pangkat 4. Nah, bilangan berpangkat ini kita jadikan bilangan desimal. 4 pangkat 5 artinya 4 dikali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Menghasilkan 1024. 5 pangkat 4 artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5 menghasilkan 625. 1024 lebih besar dari 625, atau 4 pangkat 5 lebih besar dari 5 pangkat 4. Nah, dengan urutan seperti ini bisa kamu kerjakan 100 pangkat 101 dibanding 101 pangkat 100. Beberapa ketentuan untuk bilangan berpangkat. A. Jika A bilangan genap, B bilangan genap, maka A pangkat B menghasilkan bilangan genap. Contoh, 2 pangkat 4, 2 genap, 4 genap. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. 16 adalah bilangan genap. B. Jika A bilangan genap, B bilangan ganjil, maka A pangkat B sama dengan bilangan genap. Contoh, 2 pangkat 3, 2 genap, 3 ganjil. Artinya 2 kali 2 kali 2 menghasilkan 8. 8 adalah bilangan genap. C. Jika A bilangan ganjil, B bilangan ganjil, maka A pangkat B sama dengan bilangan ganjil. Contoh, 3 pangkat 3, itu artinya 3 kali 3 kali 3 menghasilkan 27. 3 bilangan ganjil, 3 bilangan ganjil, 27 bilangan ganjil. D. Jika A bilangan ganjil, B bilangan genap, maka A pangkat B menghasilkan bilangan ganjil. Contoh, 3 pangkat 4, A 3 ganjil, B 4 genap. Artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 menghasilkan 81. 81 adalah bilangan ganjil. E. Jika A bilangan negatif, B bilangan genap, maka A pangkat B menghasilkan bilangan positif. Contoh, negatif 2, ya, dalam kurung pangkat 4. Negatif 2 bilangan negatif, 4 bilangan genap. Ini artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 menghasilkan 16. 16 adalah bilangan positif. F. Jika A bilangan negatif, B bilangan ganjil,
maka A pangkat B menghasilkan bilangan negatif. Contoh, negatif 2 pangkat 3. A negatif 2 bilangan negatif, B 3 bilangan ganjil. Artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Negatif 8 adalah bilangan negatif. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Ya, materi ini sudah dibahas ketika kamu duduk di bangku SD. Sekarang kita perdalam lagi. Kelipatan suatu bilangan adalah perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Contoh kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Nah, kita cari di antara bilangan ini yang sama, kelipatan 2 dan 3, yaitu ada 6, kemudian ada 12, dan ada 18. Jadi kelipatan 2 dan 3 adalah 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, di antara kelipatan ini kita cari yang terkecil, itulah yang disebut KPK. Jadi KPK 2 dan 3 adalah 6. Ada dua cara untuk menentukan KPK dua bilangan atau lebih. Contoh, tentukan KPK dari bilangan 20 dan 30. Cara pertama, dengan kelipatan bilangan, seperti contoh di atas. Kelipatan 20 yaitu 20, 40, 60, 80, 100, dan seterusnya. Kelipatan 30, 30, 60, 90, 120, 150, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan KPK 20 dan 30 kita lihat bilangan yang sama. Ya, yaitu 60. Cara yang kedua dengan faktorisasi prima. Jadi kita bagi dengan bilangan prima. 20 dibagi 2 hasilnya 10, dibagi 2 lagi menghasilkan 5. Maka 20 itu faktor primanya adalah 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2 kali 5. 30 dibagi 2 menghasilkan 15. 15 dibagi 3 menghasilkan 5. Maka faktor prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, dari sini kita lihat untuk menentukan KPK-nya, kita lihat bilangan pokok yang sama, ya. Bilangan pokok mana? Ini 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 1. Kemudian 5 pangkat 1 dengan 5 pangkat 1. Untuk bilangan pokok yang sama, yang diambil adalah pangkat terbesar. 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 1, yang diambil adalah 2 pangkat 2. Ya, yang diambil 2 pangkat 2. Kali 3. Kemudian dikali dengan 5. Karena 5 dengan 5 sama. Baru kita tentukan hasilnya. 2 pangkat 2, 4. Dikali 3, 12. Dikali 5, 60. Berarti KPK 20 dan 30 adalah 60. Nah, dari dua cara ini silakan kamu pilih yang mana yang lebih kamu mengerti dan mudah digunakan. Faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor suatu bilangan adalah pembagian suatu bilangan dengan bilangan asli. Contoh, faktor dari 6, 1, 2, 3, 6. Faktor dari 8, 1, 2, 4, 8. Nah, kita lihat mana yang sama di sini, yaitu 2. Maka FPB 6 dan 8 adalah 2.
Ada dua cara juga untuk menentukan EPB suatu bilangan. Contoh, tentukan EPB dari 20 dan 30. Cara pertama dengan faktor bilangan seperti yang di atas. Faktor 20, 1, 2, 4, 5, 10, 20. Faktor 30, 1, 2, 3, 10, 15, 30. Nah, kita lihat mana yang sama di sini. Ada 2 dan 10. Tapi karena kita ambil faktor persekutuan terbesar, maka yang diambil adalah 10 yang besarnya. Cara kedua dengan faktorisasi prima. Jadi kita bagi 20 bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 10. 10 bagi 2 menghasilkan 5. Maka faktor prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5. Bilangan 30 dibagi dengan faktor prima 2, hasilnya 15, dibagi dengan 3 menghasilkan 5. Maka faktor prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Kita tuliskan kembali 20 itu faktor primanya 2 pangkat 2 kali 5. 30 faktor primanya 2 pangkat 1 kali 3 kali 5. Nah, untuk menentukan EPB dua bilangan ini, kita lihat bilangan pokok yang sama. Bilangan pokok yang sama di sini ada 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 1. 5 dengan 5. Untuk bilangan pokok yang sama, diambil pangkat terkecil. Nah, pangkat yang terkecil. Jadi kita lihat 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 1. Yang terkecil adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Kemudian mana lagi yang sama? Yaitu 5. Maka dikalikan dengan 5. 2 pangkat 1, 2 dikali 5 sama dengan 10. Demikianlah materi kita hari ini tentang bilangan berpangkat bulat positif, KPK, dan EPB. Semoga anak-anak mengerti materi ini dan lebih memahaminya dengan membaca dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku BOS. Untuk tugas kelima, buku BOS berlatih 17 bagian B nomor 145 halaman 86 sampai 87. Berlatih 18 bagian B nomor 34 halaman 99. Demikianlah materi kita untuk pagi hari ini. Semoga anak-anak memahami penjelasan yang Ibu berikan dan mengerjakan tugas-tugas kita yang ada. Jadi sudah selesai untuk standar kompetensi bilangan. Minggu depan kita ulangan harian. Untuk tugas ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, dan tugas 5. Ditulis di buku latihan dan dikumpulkan ke admin. Jadi mulai besok sudah bisa kamu mengumpulkan ke adminnya masing-masing. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.